Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab ujian tengah semester sumber belajar PAI berbasis multimedia. Perkenalkan, nama saya Nur Septiani dengan NIM 22110402132 dari kelas 3 PAIJ. Baik, yang pertama soalnya yaitu jelaskan betapa pentingnya pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Alasannya yang pertama yaitu calon guru PAI itu harus mampu dan menguasai sumber belajar PAI karena sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dan juga sesuai dengan tuntunan siswa yang dapat menggunakan media digital. Yang kedua, dengan adanya multimedia memungkinkan metode pembelajaran PAI itu dapat diintegrasikan dengan adanya video, audio, animasi, serta interaksi sehingga dapat memunculkan minat peserta didik untuk belajar lebih dalam tentang materi pendidikan agama Islam. Yang ketiga, dengan adanya multimedia ini itu memungkinkan penyediaan materinya itu lebih menarik dan lebih menarik dan bervariasi bermacam-macam ya dengan adanya multimedia ini sehingga penyediaan informasi ini lebih mendetail dan lebih menyeluruh sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk mengetahui materi-materi apa saja yang ada di dalam pendidikan agama Islam. Terus selanjutnya itu dapat peserta didik itu dapat dengan mudah mengeksplor tentang pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Sepertinya contohnya calon guru PAI itu dapat mengakses sumber pembelajaran yang berhubungan dengan misal Al-Quran digital, terus yang berhubungan dengan animasi-animasi agama Islam itu dapat karena itu bisa berpengaruh untuk peserta didik untuk kedepannya agar mereka itu dapat menerima, dapat lebih mengetahui pengetahuan secara lebih komprehensif atau lebih menyeluruh dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Dan yang terakhir, mengapa sih sumber belajar multimedia ini itu penting bagi calon guru PAI? Dan yang terakhir itu karena untuk peningkatan daya saing seorang guru. Nah, guru yang dapat mengintegrasikan sumber belajar PAI ini dengan multimedia itu memiliki keunggulan kompetensi tersendiri sehingga mereka itu lebih berkualitas dalam pendidikan dan sehingga mereka itu akan lebih dibutuhkan dalam setiap lembaga pendidikan karena dengan kemampuan mereka inilah yang dapat mengintegrasikan sumber belajar PAI ini dengan multimedia yang ada. Selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi pemahaman multimedia. Ada 3 diantaranya, ada teori pembelajaran kognitif, terus ada teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, dan yang ketiga ada teori motivasi. Baik, yang pertama itu ada teori pembelajaran kognitif. Teori ini itu menekankan kognisi pada mental peserta didik sehingga dengan adanya multimedia ini itu dapat merangsang kognisi siswa itu dengan menyajikan informasi dalam berbagai format. Misalnya seperti gambar, animasi, video, ada audio, sehingga ini dapat membantu pemahaman pengetahuan peserta didik dan penggunaan informasi yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip kognitif seperti pengolahan informasi, ada pilihan pengaturan, dan juga ada struktur informasi.
Yang kedua selanjutnya yaitu ada teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, teori ini itu mengakui bahwa setiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi multimedia dalam pembelajaran ini memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai kecerdasan seperti halnya visual, spasial atau gambar, terus ada verbal linguistik atau teks, dan juga ada musikal ritmis atau suara. Terus yang ketiga ada teori motivasi atau motivation theory. Nah, dengan adanya multimedia ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Faktor-faktornya itu seperti halnya dalam keberagaman media, ada tampilan visual yang menarik dan interaktif, dan juga mampu mengumpan balik instan, dapat meningkatkan minat dan semangat para peserta didik untuk belajar. Jadi teori-teori motivasi ini itu seperti teori dari determinasi atau mendukung penggunaan multimedia untuk meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Jadi teori psikologi pendidikan yang saya ambil itu sekali lagi ada 3. Yang pertama teori pembelajaran kognitif, yang kedua ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, dan yang ketiga ada teori motivasi atau motivation theory. Baik, selanjutnya untuk nomor 3 yaitu tentang aplikasi Android yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran PAI, disebutkan keunggulan dan juga kelemahannya. Yang pertama itu ada e-learning atau electronic learning. Itu merupakan sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara dalam jaringan atau internet. Keunggulan dari e-learning ini sendiri itu dapat dengan mudah diakses, terus biayanya lebih terjangkau, waktu untuk pembelajarannya fleksibel, dan wawasannya itu yang luas. Terus kekurangan dari e-learning ini sendiri itu keterbatasan akses internet karena e-learning itu hanya dapat digunakan ketika sedang online saja. Terus berkurangnya interaksi antara siswa dan guru secara langsung, dan minimnya pengawasan dalam belajar. Itu e-learning. Selanjutnya ada Google Classroom. Nah, aplikasi Google Classroom ini sangat bagus digunakan untuk pengajaran pendidikan agama Islam karena memudahkan baik itu guru ataupun siswa untuk mengakses kegiatan belajar mengajar, mau belajar mengajar dengan jarak jauh ataupun dalam keadaan yang tidak menentu itu, sehingga memudahkan siswa itu dalam mengirimkan berbagai tugas yang ditugaskan oleh seorang tenaga pendidik atau guru. Nah, keunggulan dari Google Classroom sendiri itu mudah disiapkan, terus waktunya itu dapat menghemat waktu, terus ada siswa itu dapat dengan mudah mengirim tugasnya, terus ada meningkatkan keteraturan dalam hal apa? Tidak hanya dalam mengirim hal tugas saja, tetapi siswa juga dilatih untuk belajar disiplin ketika ada sesuatu materi yang dikirimkan oleh guru untuk dipelajari, sehingga siswa dapat dengan mudah mengaksesnya dengan Google Classroom. Nah, kelemahan adanya Google Classroom ini yaitu hanya dapat diakses apabila itu dengan menggunakan jaringan atau internet, sehingga dapat diakses hanya ketika online saja, sedangkan ketika offline itu tidak bisa diakses. Selain itu, kekurangan dari Google Classroom ini sendiri itu tidak kurangnya interaksi antara siswa dengan guru itu secara langsung. Terus selain learning dan juga selain Google Classroom itu ada Khan Academy.
Nah, Khan Academic ini itu adalah platform pendidikan online yang populernya itu digunakan untuk matematika. Tetapi juga Khan Academic ini dapat digunakan untuk pendidikan agama Islam dan sejumlah topik tentang materi-materi agama Islam itu sendiri. Nah, keunggulan dari Khan Academic ini itu dapat membantu jutaan orang, khususnya peserta didik di seluruh dunia itu untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Sedangkan kekurangannya itu karena Khan Academic itu hanya cenderung fokus kepada materinya saja, sehingga kurangnya mengeksplorasi tentang topik yang luas. Selanjutnya itu ada aplikasi Muslim Pro. Nah, aplikasi Muslim Pro ini itu dapat diakses oleh berbagai oleh semua orang, terutama untuk peserta didik. Tujuannya apa? Dengan adanya aplikasi Pro ini, peserta didik itu dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya. Keunggulan yang ada di dalam aplikasi Muslim Pro ini sendiri yaitu banyaknya fitur-fitur yang dapat menunjang peserta didik sehingga dapat memahami apa saja materi-materi yang ada di dalam pendidikan agama Islam itu sendiri, mulai dari dasar yang paling khusus sampai yang paling umum. Terus kelemahannya sendiri itu Muslim Pro ini hanya tidak bisa dijangkau hanya dengan offline ya, tapi harus dengan online gitu. Selain itu dapat selain itu kelemahannya itu ada pada aplikasinya yang tidak bisa di-upgrade. Nah, selanjutnya ada belajar agama Islam. Nah, belajar agama Islam ini adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk membantu anak atau peserta didik maksud saya, untuk mengenal berbagai pendidikan Islam secara mendasar, seperti halnya rukun Islam, rukun iman, dan juga nama-nama malaikat, nama-nama nabi, sifat wajib nabi, sifat wajib Allah, dan yang lainnya. Keunggulan dari aplikasi belajar agama Islam itu sendiri yaitu aplikasi belajar agama Islam ini sendiri dikemas dengan berbagai permainan yang sehingga sangat menarik untuk anak-anak atau peserta didik sehingga tidak mudah bosan dalam mempelajarinya. Nah, selain keunggulan itu ada juga kelebihan. Nah, keunggulan maksud saya ada juga kekurangan. Nah, kekurangan itu apa? Karena keterbatasan jenis smartphone yang digunakan, terutama smartphone yang berbasis Android, sehingga aplikasi belajar agama Islam itu sangat sulit untuk didengar bagi siswa atau peserta didik yang tidak memiliki smartphone yang berbasis Android. Yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan satu penggunaan aplikasi pembelajaran untuk pendidikan agama Islam atau untuk PAI. Yaitu yang saya ambil ada e-learning. E-learning itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu e-learning dan elektronik dan learning. E-learning itu sendiri atau electronic learning atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan e-learning? Nah, yang pertama itu kita buka situs web e-learningnya terlebih dahulu. Yang kedua, daftarkan email kalian, daftarkan email dan juga passwordnya. Yang ketiga, setelah itu mengisi daftar diri secara lengkap yang terdiri dari nama lengkap, alamat rumah, alamat sekolah, dan lain sebagainya. Nah, setelah proses yang pertama, kedua, dan ketiga selesai, maka kalian akan mendapatkan email balasan dari situs web learning itu sendiri bahwa proses pendaftaran kalian itu berhasil atau tidaknya. Jika berhasil, maka kalian itu diminta untuk memverifikasi emailnya. Nah, jika
Jika e-learning ini berbayar, maka kalian itu diminta untuk mentransfer biaya pendaftarannya. Nah, setelah pembayarannya selesai dan proses pendaftarannya juga selesai, kalian bisa mengakses situs web learning ini kapanpun dan dimanapun yang kalian inginkan. Mungkin itu semua yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.